asana, puja gayatri mantra, ngawit. Sawitur warenyam bargo dewasyo dimami yo yona prachodaya. Put. Baik anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan persembahyangan Gayatri Mantra. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tata surya Hindu. Mungkin anak-anak sudah ada yang membuka portal pembelajaran agama Hindu. Sudah semua membukanya atau belum? Sertanya dulu. Sudah anak-anak. Apa yang anak-anak? Belum, Mister. Yang ini ya. Yang ini nak. Yang ini sudah ada yang buka ini? Belakangnya Mister. Sudah. Siapa sudah? Berapa orang yang sudah? Angkat tangannya. Yuk, perlihatkan wajahnya. Ayo. Sudah, Tegus Maha sudah, Rena Linda sudah, Bung Bagus sudah, Kirana sudah, Tobi sudah. Oke. Bagus Gung Ayu, bagus ya. Senita sudah hampir semua ya. Rena, oke. Mana Rena ini? Ya. Rena, Gena sudah membuka portalnya seperti ini di belakang. Sudah atau belum? Kenapa nggak share screen kayak gitu biar lebih jelasan, Mister? Di GC ya. Ya, sebentar bagus ya di share screen ya. Nah, ini kita akan belajar mengenai tata surya Hindu. Oke. Ini untuk kelas 3 ya. Ya. Anak-anak silakan amati ya di share screen-nya. Sudah anak-anak lihat? Sudah atau belum? Sudah. Nah, nanti akan anak-anak disajikan portal seperti ini. Nah, kemudian silakan anak-anak klik pada tombol start. Klik saja. Maka di sini akan tampil ya. Di sini akan tampil portal pembelajaran agama Hindu. Yang pertama kali anak-anak perlu pelajari, anak-anak kelas 3 adalah lihat pada link YouTube untuk mempelajari langkah-langkah menggunakan portal pembelajaran agama Hindu. Lihat dulu di sini, pelajari ya videonya. Ya, selain juga Mister akan jelaskan hari ini kan sudah Mister jelaskan ini. Silakan dipelajari di sini link YouTube-nya. Oke. Kemudian mohon didengarkan dengan baik. Kemudian dilihat pada skema pertemuan agama Hindu. Skema pertemuan agama Hindu ini adalah peta konsep pertemuan pembelajaran agama Hindu Mister dengan anak-anak selama 1 semester di semester 2 ini. Jadi ini skemanya ya, skema pertemuannya sudah Mister berikan. Tinggal klik saja, maka akan muncul skema pertemuan sesuai yang anak-anak harapkan ya. Ini skema pertemuannya, tinggal klik start, maka akan muncul skema pertemuan ya. Ini skema pertemuan, ada 3 materi pokok yang akan dipelajari anak-anak selama di kelas 3 semester 2 ini. Yang pertama adalah tata surya Hindu, bab 1, materi yang pertama. Yang kedua, tari sakral dan tari topan. Kemudian bab yang ketiga adalah sembahyang dalam ajaran agama Hindu. Ada 3 materi pokok yang akan dipelajari. Nah, dalam satu materi ini, satu bab 1 ini ya, tata surya Hindu ini terdapat berapa kali pertemuan? Ada 4 kali pertemuan. Ya, ada 4 kali pertemuan. Hari ini adalah minggu pertama
pertemuan pembelajaran agama Hindu hari ini. Ini yang kita akan bahas ya, peta konsepnya. Kemudian ini adalah minggu yang kedua ya. Minggu kedua berarti minggu depan pelajari ini ya. Untuk tata surya Hindu. Nah, selanjutnya minggu ketiga dan minggu keempat. Di minggu keempat ini mungkin akan dilaksanakan PH atau penilaian harian ya, dengan model soal AKM. Sekali lagi mungkin sudah dijelaskan oleh wadik kelasnya, asesmen kompetensi minimal. Bagaimana soal AKM itu khususnya di pembelajaran agama Hindu? Sebentar Mister akan berikan soalnya, nanti anak-anak jawab di rumah setelah Mister menjelaskan materi tentang tata surya ya. Baik, kita kembali lagi ke portal pembelajaran agama Hindu ya. Kita kembali lagi. Nah, kita akan membahas di sini mengenai tata surya Hindu ya. Tata surya Hindu. Kita akan membahas mengenai tata surya Hindu. Bagaimana mengenai tata surya Hindu ini? Jadi anak-anak perlu mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Yang mana yang perlu kita klik, Mister? Ini pada gambar ini tata surya Hindu ya. Pada gambar materi pertama. Materi keduanya tadi sakral dan tadi profan. Materi ketiga tentang sembahyang dalam ajaran agama Hindu. Klik saja tata surya Hindu maka akan muncul pertemuan pertama sesuai dengan peta konsep yang tadi, pertemuan yang kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat. Kira-kira hari ini kita akan mengklik yang pertemuan keberapa? Pertama. Bagus ya. Yang pertama kita akan mengklik pada pertemuan yang pertama. Klik saja pertemuan pertama. Langsung masuk, Mister. Ayo masuk. Oke. Baik, untuk pertemuan pertama mohon didengarkan dengan baik. Untuk pertemuan pertama ini anak-anak sudah disajikan dalam bentuk pohon ilmu ya. Bentuknya seperti pensil. Oke, di sini anak-anak sudah diberikan atau dilayani dengan penjelasan materi slide atau materi tata surya Hindu pertemuan pertama ini pada PowerPoint. Kemudian anak-anak dilayani dengan video pembelajaran ya. Kalau kurang jelas dengan penjelasannya Mister bisa dicari di video pembelajaran. Atau bisa juga anak-anak lihat pada rangkuman materi pertemuan pertama ini ya, pada rangkuman materi bisa diklik di sini, bisa diklik di sini, bisa klik sini, bisa sini, sama ya, bisa di pohon ini, bisa di keterangannya ini. Kemudian anak-anak akan tidak bisa juga dengan rangkuman materi, bisa dilihat pada buku ya. Ini sudah Mister sajikan buku bacaan untuk pelajaran agama Hindu, khususnya tata surya Hindu saja. Mungkin 4, 5, atau 6 halaman ya. Ini bukunya. Jika anak-anak mau membaca, silakan dibaca dalam bentuk buku digital yang sudah di PDF-kan, khusus untuk tata surya Hindu. Silakan anak-anak dipelajari di sini ya. Di sini bisa untuk mendukung program literasi sekolah ya. Digital, silakan dilihat bukunya di sini. Kemudian nanti untuk latihan soal, setelah Mister jelaskan materinya, ada latihan soal penugasan untuk kalian. Lihat pada Google Form, ya. Google Form di sini boleh, di sini juga bisa, ya. Di sini juga bisa diklik 1, klik 2. Kemudian apabila anak-anak terlewatkan dengan penjelasannya Mister Chandra, misalkan tidak sekolah, ya, di pertemuan kedua atau ketiga, sama seperti ini bentuknya nanti. Anak-anak bisa lihat pada record Zoom atau rekaman Zoom kelasnya, ya. Jadi sangat lengkap sekali, ada penjelasan materi, video pembelajaran, rangkuman materi, buku yang akan dipelajari, kemudian Google Form untuk latihan soal. Anak-anak bisa mencoba melatih diri untuk latihan soalnya, dan juga pembahasan latihan soal
yang Mister akan bahas pada pertemuan berikutnya. Misalkan sekarang Mister memberikan tugas di pertemuan pertama ini. Minggu depan Mister akan bahas dalam pembahasan soal ini. Jelas ya? Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan bertanya. Atau ada yang... Ya, Mister. Ya, Tugas Maha. Kenapa? Untuk pembahasan latihan soal tuh kok kayak isi tulisan Zoom terus record Zoom itu sama, Mister? Kalau record Zoom ini secara keseluruhan ya, Tugas Maha. Tapi untuk pembahasan latihan soal ini, khusus nanti Mister akan tampilkan sesuai dengan latihan soalnya. Misalkan latihan soalnya ada yang keliru, anak-anak menjawab. Salah ya, itu katakan. Mister akan berikan itu tampilan latihan soalnya pada pembahasan soal ini. Ya, di mananya keliru. Apanya yang harus dibenarkan jawabannya. Nanti Mister akan tuntun lewat pembahasan latihan soal. Jelas ya? Kira-kira Tugas Maha? Ya, terima kasih, Mister. Ya, kira-kira sudah jelas ya. Nah, anak-anak juga bisa dengarkan cara mengakses ini sekali lagi pada ini YouTube ya, video YouTube-nya bisa didengarkan. Langkah-langkah pertama apa, kedua apa, di sini sudah ada lengkap cara-caranya dalam bentuk video pembelajaran ya. Nah, mudah-mudahan dari pembelajaran agama Hindu yang pertama ini di dalam pelajaran Tata Surya Hindu ini anak-anak bisa tumbuh dan berkembang seperti layaknya pohon yang akan meneduhkan semua pemikiran kita bersama. Oke, kita lanjut ya. Pertemuan pertama Tata Surya Hindu, kemudian kita tampilkan slide-nya seperti ini. Nah, anak-anak bisa lihat, sekarang kita akan belajar pertemuan pertama tentang Tata Surya Hindu. Ya, nampaknya sudah ada yang mencoret-coret ini. Ya, mohon maaf, saya harus hapus dulu. Jangan dicoret-coret ya anak-anak. Ya, di tampilan slide-nya. Oke. Di sini ada Tata Surya Hindu ya. Kalau mau kembali ke portal di sini klik. Oke, kita start. Dalam pembelajaran Tata Surya Hindu ini, anak-anak akan diajak untuk mengetahui pertama tujuan pembelajaran agama Hindu apa tujuannya. Kalau anak-anak mau mengetahui tujuan pembelajaran, klik saja ini. Kemudian peta konsep pembelajaran. Lalu apa saja yang dipelajari pada pertemuan pertama Tata Surya Hindu? Apa saja Mr. Chandra? 1, kita akan belajar tentang sumber Tata Surya dan pengertian Tata Surya Hindu. Apa sumber dari Tata Surya Hindu? Pedomannya di mana Tata Surya Hindu, Mr. Chandra? Di sini tinggal klik aja, nanti terjawab. Kemudian yang kedua, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur Sat Panca Mahabhuta, pembentuk Buana Agung. Apa itu Panca Mahabhuta, Mister? Apa itu Buana Agung? Ya, mungkin anak-anak baru mengenal. Kemudian yang ketiga, perbedaan planet-planet dalam Tata Surya modern dan Tata Surya Hindu ya. Nih, Tata Surya Hindu. Apa saja, Mister Chandra? Sebentar kita pelajari ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Mister akan jelaskan. Mohon dibantu untuk membaca. Apa tujuan pembelajarannya? Mister minta kepada Gekna ya. Apa tujuan pembelajaran hari ini, Gekna? Ada 3 tujuan pembelajarannya. Coba dibaca, bantu Mister untuk membaca sambil membiasakan diri untuk berliterasi ya. Silakan. Yang siswa dapat itu, Mister? Ya, benar sekali. Yang pertama apa? Pertama, siswa dapat memahami sumber Tata Surya dan pengertian Tata Surya dan pengertian Tata Surya Hindu. Ya, sumber Tata Surya dan pengertian Tata Surya Hindu ya. Itu. Kemudian Mister minta kepada Gung Ayu membaca tujuan pembelajaran yang kedua. Kira-kira apa? Apa tujuan pembelajaran yang kedua, Gung Ayu? Ini. Hari ini pembelajarannya tentang ini. Siswa dapat
menyebutkan unsur zat punca maha buta. Oke, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur zat panca maha buta. Bagus ya. Bagus sekali. Kemudian Mister minta kepada Bung Iti. Silakan dibaca pada tujuan pembelajaran yang ketiga apa hari ini? Siswa dapat membedakan planet-planet dalam tata surya modern dan tata surya Hindu. Bagus ya. Ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Dengarkan dengan baik anak-anakku semua. Yang pertama itu memahami sumber tata surya dan pengertian tata surya Hindu. Yang kedua, unsur-unsur zat panca maha buta. Yang ketiga, membedakan planet-planet dalam tata surya modern dan tata surya Hindu. Ada 3 komponen pentingnya, nak. Berbeda ya antara tata surya modern dengan tata surya Hindu. Nah itu mengenai tujuan pembelajaran. Baik, kita kembali lagi ke peta konsep sekarang ya. Peta konsep ini peta konsepnya. Peta konsep tata surya Hindu hari ini adalah kita belajar ini yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Unsur-unsur pengertian dan tata surya Hindu, unsur-unsur zat panca maha buta, pembentuk buana agung, kuncinya pada zat panca maha buta dan buana agung, serta planet-planet dalam tata surya Hindu dan tata surya modern. Perbedaannya ada di mana? Setelah itu sebentar Mister ajak anak-anak untuk Mister berikan dalam bentuk latihan soal di GF ya. Ya, latihan soal pada GF tata surya Hindu pertemuan pertama. Itu bisa anak-anak cari pada portal pembelajaran agama Hindu. Yang tadi Mister jelaskan itu ya. Di pohon ini anak-anak bisa cari, klik di sini saja dan klik pada latihan soal atau tugas. Pastikan pertemuannya yang pertemuan pertama ya. Pertemuan yang pertama diklik nanti. Oke. Lanjut ya. Ini peta konsepnya yang tadi. Jadi kita akan belajar Mister mengenai sumber tata surya dan pengertian tata surya Hindu itu seperti apa. Nah, bisa dibantu Mister untuk ini adalah tata surya Hindu ya. Bagaimana sumber dan pengertian tata surya Hindu Mister? Nah, ini kalian lihat pedomannya dulu. Jadi tata surya Hindu itu berasal dari kitab, namanya kitab Jyotisa. Ini kitabnya. Sudah dilihat kitabnya? Ini bentuk kitabnya. Sudah? Kok tidak ada yang menjawab ini? Sudah? Sudah. Sudah, Mister. Sudah dilihat gambarnya? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah dilihat sumber daripada Jyotisanya, ini namanya kitab Jyotisa. Kitab apa namanya? Jyotisa. Ya, ini namanya kitab Jyotisa. Jadi sumber ajaran tata surya Hindu, ya, sumber ajarannya itu tata surya Hindu itu berasal dari kitab ini. Kitab apa namanya? Sumber ajarannya itu kitab apa namanya? Jyotisa. Ya, Jyotisa. Dilihat nanti biar bisa menjawab latihan soal. Kalau sekarang anak-anak lain-lain mendengarkan nanti tidak bisa menjawab latihan soalnya ya. Di sini Jyotisa. Kemudian kitab Jyotisa itu apa Mister? Tentang tata surya Hindu. Kitab Jyotisa merupakan bagian kitab Wedanga. Sekali lagi, kitab Jyotisa itu merupakan bagian dari kitab Wedanga. Isinya apa Mister Chandra? Kitab Jyotisa itu isinya apa? Membahas mengenai tata surya Hindu. Jelas kira-kira Narda? Jelas? Halo Narda? Jelas nggak? Tata surya Hindu itu sumbernya di mana, Narda? Kitab apa namanya?
Kitab apa namanya? Ayo yang tahu. Kitab apa namanya? Tata Surya. Biotisa. Mohon didengar dengan baik ya. Kitab Biotisa. Kemudian kitab Biotisa ini bersumber dari kitab Wedangga atau Semerti ya. Wedangga itu Kitab bagian dari kitab Semerti. beda. Ya, Semerti itu ingatan artinya. Yang membahas mengenai tata surya Hindu. Nah, ada juga ilmu yang membahas mengenai tata surya. Ilmu perbintangan namanya. Ilmu perbintangan itu sering disebut dengan astronomi. Apa namanya, Nak? Astronomi. Astronomi Hindu. Oke, bagus. Kalau astronomi ini dalam tata surya Hindu itu sering disebut dengan astronomi Hindu. Apa namanya? Astronomi Hindu. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, nah itu kuncinya ada pada Jyotisa. Yang pertama, sumber tata surya dan pengertian tata surya Hindu ini. Yang pertama, kuncinya ada pada Jyotisa, sumber ajaran agama Hindu. Yang kedua, ilmu perbintangan itu sering disebut dengan astronomi. Itu yang kedua. Ya. Kemudian kitab Jyotisa itu berasal dari kitab Wedangga. Ada 3 kunci pokok yang anak-anak perlu diingat. Jelas ya? Sebentar Mister akan buka sesi tanya jawab. Yang kedua, kita akan belajar mengenai unsur-unsur yang membentuk tata surya itu. Ada namanya unsur Sat Panca Mahabhuta. Ada namanya unsur Sat Panca Mahabhuta. Panca artinya 5. Mahabhuta ini artinya unsur-unsur pembentuk planet-planet. Unsur-unsur pembentuk tata surya. Itu disebut dengan Panca Mahabhuta, ya. Apa saja itu Sat Panca Mahabhuta, Mr. Chandra, yang membentuk alam semesta ini, yang kita tempati ini? Kita berada di planet apa namanya? Planet apa namanya? Bumi. Planet Bumi, bagus. Nah, apa saja itu Mr. Chandra? Pembagian unsur-unsurnya. Yang pertama Pertiwi. Pertiwi, yang anak-anak sering injak itu ya, yang anak-anak sering kita berpijak di tanah, itu adalah disebut dengan unsur pertiwi. Unsur Sat padat. Contoh Zat padat. batu, pasir, dan seterusnya. Kemudian yang kedua unsur Apah. Ini tanah ya, ini tanah, ada traktor ini tanah ya. Yang kedua Apah. Ini salah satu contohnya tanah ya. Nana bisa lihat gambarnya di samping. Apa? Artinya unsur zat cair. Apa saja itu unsur zat cair, Mr. Chandra? Air laut, air terjun, pagi hari. Ya, ini contohnya air laut ya. Unsur apa? Nah, ini pertiwi ini. Nah, apa? Unsur air. Kemudian bayu. Kenapa daun ini bisa ke kanan dan maupun ke kiri? Karena ada unsur zat udara. Unsur zat udara ini sering disebut sebagai angin ya. Disebut apa? Angin. Kemudian kita lanjutkan. Ini seperti teletabis ya, matahari ini teletabis ya. Itu ada unsur teja ya, unsur teja. Unsur teja ini adalah unsur Panas. Seperti matahari, listrik, api. Apa lagi yang panas? Apa lagi yang panas? Kompor. Ya, matahari, listrik, api itu tuh tergolong ke dalam unsur panas. Ya. Kemudian akasa. Ini adalah merupakan ruang hampa berisi bintang, planet. Pernah lihat langit? Pernah. Langit termasuk ke dalam akasa ya. Masuk ke dalam akasa. Jadi ada 5 unsur kata kuncinya. 5 unsur pembentuk alam semesta antara lain. Yang pertama apa namanya?
Sebutkan. Pertiwi. Pertiwi. Ya, betul. Yang kedua apa namanya? Apa? Apa? Yang ketiga apa namanya? Bayu. Bayu. Yang keempat apa namanya? Teja. Teja. Yang kelima apa namanya? Akasa. Unsur zat padat, unsur zat cair, unsur zat udara, unsur zat panas, dan unsur ruang hampa. hampa. Ini yang membentuk planet Bumi dan juga planet yang lainnya. Ya, bagaimana planet-planet itu, Mr. Chandra? Maka kita akan bisa lihat di sini. Planet-planet dalam tata surya Hindu. Ya, planet-planet dalam tata surya Hindu. Ya, planet-planetnya itu apa saja, Mister? Nah, planet-planetnya itu dalam tata surya Hindu kita mengenal yang namanya galaksi. Tahu galaksi? Tahu. Galaksi itu matahari sebagai pusatnya, di sini dikelilingi oleh planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus sampai Neptunus. Itu namanya galaksi. Galaksi Bima Sakti di tata surya modern, galaksi Watang Sista namanya dalam tata surya Hindu. Nah, nama planetnya anak-anak bisa membedakan ya. Nama planet dalam tata surya Hindu, Aditya. Ini adalah nama planet dalam tata surya Hindu. Planet Aditya namanya. Sama dengan sumber tata surya yaitu matahari. Planet Soma. Lihat bulan. Planet A ada planet Venus. Surya modern. Planet Buddha disebut dengan planet Merkurius. Planet Angaraka disebut dengan planet Mars. Jupiter, Saturnus. Ya. Kira-kira planet tata surya modern yang belum ada apa? Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Yang belum ada apa? Uranus dan Neptunus tidak disebutkan di dalam tata surya Hindu ya, tidak disebutkan. Namun yang ada adalah Rahu dan Ketu. Ya, Rahu dan Ketu. Rahu dan Ketu ini adalah siang dan malam. Ya. Rahu ini adalah malam, Ketu ini adalah siang. Maka ada Purnamo dan Tilem. Ya. Ini ada Purnamo dan Tilem. Yang tidak ada adalah Uranus dan Neptunus. Itu yang membedakan antara tata surya modern. Ya. Itu yang membedakan antara tata surya Hindu dan tata surya modern. Kira-kira ada yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Silakan ditanyakan dulu. Itu ada 3 materi yang kita jelaskan. Saya sama dengan matahari, planet Soma bulan, Sukra Venus, Buddha Merkurius, Angaraka Mars, Brahaspati Jupiter, Saniscara Saturnus. Uranus dan Neptunus tidak bisa dimasukkan ke dalam Rahu dan Ketu, tidak bisa. Ya. Rahu dan Ketu berbeda, nak. Rahu ini malam, Ketu ini siang. Siang dan malam, itulah yang merupakan peredaran daripada planet ya. Dalam tata surya ini. Apa isi siang dan malam di dalam nama-nama planet, Mister? Karena di dalam tata surya Hindu ada siang dan malam, tujuannya adalah supaya kita mengetahui kehidupan di alam semesta ini, terutama di bumi kita, planet bumi kita mengelilingi matahari. Itulah mengapa ada siang dan malam. Jelas Tugas Maha? Jelas ya? Jelas, terima kasih, Mister. Ya, ada yang bertanya lagi? Tidak. Ya, kalau tidak, maka anak-anak silakan sekarang bisa lihat kembali kepada portalnya ya.
Kembali pada portal pembelajaran agama. Di sini ada latihan soal. Lihat juga pada GC kita sudah share pertemuan pertama Tata Surya Hindu. Nanti silakan anak-anak jawab ya. Silakan anak-anak jawab. Mister berikan tugasnya. Minggu depan kita akan bahas. Sekian ya yang Mister dapat sampaikan. Lihat juga rangkuman materi dan bukunya. Rangkuman materi dan bukunya. Ini juga ya, rangkuman materi dan bukunya. Sekian dan terima kasih. Mister ucapkan kepada anak semuanya. Mister akhiri dengan mengaturkan Parame Santi. Asana Parame Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Sekali lagi dilihat ya. Jawab